Kalau kita yang terpanggil ini, jangan jatuh karena masalah, jangan mundur karena masalah, tapi yakin, pegang firman Tuhan, bekerja bersama-sama, mendatangkan, harus yakin. Tuhan, kuatkan iman saya. Tuhan, sudah hampir goyah, tapi saya tidak mau goyah, Tuhan. Bertahan sampai akhir. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan menyertai kita dan kita semua boleh beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku, bahwa kita mengikut Tuhan, beribadah kepadanya, mau dimanapun kita, maka semua harus mengalami satu peningkatan, satu perkembangan. Ini saudara-saudaraku, jadi sama seperti ibu ya, kalau dia nanam pohon, kalau pohonnya itu nggak berkembang, ya pohonnya itu selalu daunnya itu terus hanya dua, nggak ada perkembangan sama sekali. Ya, itu dia nggak suka. Nah, jadi kita juga, saudara-saudaraku, kita ini semua harus mengalami perkembangan. Dalam rohani kita mengalami perkembangan. Harus mengalami perkembangan. Pertumbuhan. Semuanya kalau tidak mengalami perkembangan tidak bagus. Sekolah juga, kalau bisanya tekan terus karena enak main-main katanya. Tapi apa gunanya itu? Bukan itu sekolah. Sekolah itu harus ada perkembangannya. Begitu. Jadi semua juga. Perkembangan badan juga. Kalau mulai dari lahir harus ada perkembangan. Karena kalau nggak ada perkembangan susah. Bukan hanya susah, aib. Kenapa aib? Bayi biar lahir dari kecil, umpamanya baru lahir, wah, gede, timbang sama posyandu 5 kilo, jarang itu. Iya, tapi begitulah keadaannya. Orang senang ngelihatnya, ya, sampai anak-anak gadis juga ngomong gemes deh, gitu. Tapi coba 5 bulan lagi, nggak ada perkembangan, baru 5 bulan. Apalagi 5 tahun, nggak ada perkembangan. Nah, itu bukan gemas lagi. Dianggap, wah ini menyulitkan. Kalau lama lagi 10 tahun, dia bilang apa? Aib. Jadi kita semua harus ada perkembangan. Bahkan di dalam rohani ini jangan kita pikir biasa datang pulang, datang pulang, datang pulang. Saudara-saudaraku, kita semua harus berkembang. Termasuklah ini juga, biar panas tapi kita aman, masih bisa serius. Wah, ini hebat, ini bagus, ini biasanya keras ada sini, tapi ini enggak bergerak. Wah, ini Tuhan memberkati.
Itu satu kemajuan yang luar biasa. Saya mau mengajak kita membaca dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 supaya kita lihat perkembangan. Yang pertama, perkembangan kita harus punya kesaksian yang baik di umum. Ini saudara-saudaraku, di dunia ini harus terjadi. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 mulai ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ini jadi Musa ada di Mesir. Kalau kita perhatikan, dididik. Kalau dididik itu murid menyerahkan diri, rela diajari, rela diperhatikan, bahkan rela diuji. Diuji baru naik kelas. Nah, kalau yang baik itu dia mendapat nilai yang baik. Saudara-saudaraku, kita di pandangan dunia ini nggak gampang dapat nilai yang baik. Kalau kita jualan, ya timbangannya udah dibikin, katanya 1 kilo, tahu-tahu 8,5 ons. Itulah pintar-pintarnya sudah apa, kelihatannya jujur, tapi itu udah dimainin. Ini nanti kalau ketahuan, tapi enggak ketahuan manusia juga, dilihat Tuhan, kita ini sudah enggak baik. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita dalam pandangan dunia ini juga, penilaian dunia ini juga, biar Tuhan tolong kita. Penilaian dunia ini, dia berkata, oh mereka itu yang ke gereja itu baik-baiklah. Kenapa? Tadi dia beli goreng pisang di sini, kelebihan uang saya, uangnya cuma 2.000, saya pikir itu 20.000, saya kasih lagi uang 19.000, gorengnya udah dibawa sama dia 1. Tapi dikembaliin. Saudara-saudaraku, ini kalau enggak sifat yang bagus, langsung dia bilang, haleluya, berkat ini. Yang haram juga susah, apalagi yang halal sudah habis, kata dia. Saudaraku, berkat-berkat begitu bukan di haleluya. Itu kalau kita mau baik, kesaksian di dunia ini, itu harus berani mengembalikan. Amin, saudaraku. Nah, banyak hal-hal. Kalau tukang angkot lupa narik ongkos kita, haleluya, puji Tuhan, saya bisa kasih kolekte karena uang angkot saya. Tuhan nggak suka kolekte yang begitu. Kalau ada, kalau enggak lebih baik jangan, daripada yang begitu. Tuhan nggak mau. Emang Tuhan kurang duit, apalagi cuma dikit. Nah, saudara-saudaraku, ya, jadi kita harus berani. Pak supir, saya belum ditarik ongkosnya nih. Lah, kamu mau kemana? Mau ke gereja? Nanti langsung orang itu bilang, kalau orang gereja ya begini. Ini kita sudah ada bagus di hadapan umum. Jadi Musa ini ada di hadapan umum
dengan baik di kerajaan Mesir, dan dia dididik di situ. Itu saat itu adalah pendidikan yang sangat tinggi. Mesir itu merupakan yang pertama maju dulu. Jadi kita lihat Musa tidak berlama-lama terus-terus di situ. Ayat 23, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, ini peningkatan menyerahkan diri dalam pengoreksian penggembalaan ini. Jadi kita juga harus meningkat dalam penggembalaan itu, ya, bergereja, meningkat di sana, pelayanan kita, semua kerajinan kita, ya. Jadi sama tadi dididik di Mesir, jangan selesai di situ. Biarpun sudah menguasai Mesir, artinya menguasai dunia ini, ilmunya, tentu keberhasilannya. Apalagi yang muda-muda ini harus punya cita-cita. Akhirnya nanti harus memuliakan Tuhan. Biarpun sekarang kuliah di sekolah ini, atau di sebelum kuliah, nah, SD, SMP, SMU, SMKA, baru kuliah. Jangan hanya di situ, karena itu semua hanya baru untuk keberhasilan di dunia. Kita harus mencapai di dunia dan di kekekalan nanti bersama dengan Tuhan, hidup kekal selama-lamanya di surganya Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita semuanya harus mengerti peningkatan. Sehebat apapun Musa dididik di Mesir, dan dikatakan dia berhasil berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam hikmat, berkuasa dalam perkataan, perbuatannya, itu sudah bagus sekali. Jadi kalau mahasiswa ini, mahasiswa teladan ini, ya, kalau mahasiswa ini IPK-nya ilmu apa itu? Prestasi kumulatif. Nah, baru prestasi apa lagi? IPS. Itu. Jadi biarpun itu cum laude, berarti di atas 39, 4. Ya, jangan puas di situ. Itu belum. Itu harus menjadi pendorong kita untuk memuji Tuhan, beribadah kepadanya, sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Apapun keberhasilan di bumi ini, itu harus membawa kita terdorong lebih maju di dalam Tuhan ini. Karena sasaran kita bukan di dunia ini, bisa saja berhasil. Itu sebabnya yang kedua, kalau kita memperhatikan, Musa menyerahkan diri balik, bukan lagi di Mesir, di tempat sekolah, kuliah, tapi menyerahkan diri langsung dalam pengawasan penggembalaan.
Saya mau mengajak kita membaca di dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal yang kedua. Oh, bukan pasal 2, pasal 3. Ya. Oh, tadi saya bilang pasal 2, ya benar. Saya mau ajak kita memperhatikan Keluaran pasal yang kedua. Ya, saya mau ajak kita melihat ayat 13 mulai. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, kita dapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Nah, selanjutnya, tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Saudara-saudaraku, dalam hidup kita ini tidak selamanya hanya yang mulus-mulus saja. Nah, disinilah. Tetapi di sini kita harus pasrah kepada Tuhan. Kalau kita pasrah kepada Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan jalan yang baik, jalan yang meningkat. Karena ini akan membawa Musa meningkat, siap masuk dalam penggembalaan. So, kalau tidak begitu dia masih enak-enak dia di Mesir. Biasanya kalau di situ makan roti, minum susu, gitu ya kan. Duduk-duduk, tidur-tidur di situ senang-senang. Tetapi karena ada masalah dia harus pergi. Ya. 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ini saudara-saudaraku, jangan kalau ada ujian langsung kita lemes, terlebih imannya, terlebih kerohaniannya. Udahlah Tuhan, aku nggak Tuhan lagi. Mau kemana? Mau kekuatan sendiri tambah susah, bisa tambah nggak karu-karuan. Itu sebabnya jangan lari kemana-mana, ya pasrah kepada Tuhan. 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Amin, saudaraku. Makanya pasrah kepada Tuhan. Ada persoalan, semua Tuhan bisa rubah menjadi kebaikan. Bahkan jalan peningkatan itu
Ini saudaraku, naik level itu memang harus ada ujiannya. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah ia makan. Makan sama-sama ini saudaraku, itu sudah mencakup banyak berkat. Dianggap saudara, dianggap teman. Ya kalau di warung ketemu di warung makan, ya biar satu meja, ya kan nggak ada hubungan. Tapi kalau makan bersama ini ada saudaraku kekeluargaan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Ini saudara-saudaraku, permulaan Musa meningkat di dalam pengawasan. Tadi pengawasan dunia, sekarang pengawasan di dalam kerohanian. Imam di Midian. Jadi di dunia baik, dalam kerohanian juga baik. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Kalau ini boleh ada, inilah tingkat kehidupan ini tingkat kerohanian, ini berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang nggak mau jelas, saudara-saudaraku, nggak mau terbuka, nggak mau terang-terang. Nah, kadang menunjukkan rumahnya juga nggak mau. Ada banyak begitu, tapi bukan di sini. Kalau di sini hampir semua saya tahu rumahnya semua. Jadi nggak ada alasan bahwa saya menuduh, enggak. Lagian buat apa menuduh? Tapi kita saling sharing aja, saling menguatkan. Haleluya, saudaraku. Menuduh itu janganlah. Nah, ini saudara-saudaraku, ya. Jadi harus sampai siap berterus terang. Ini jangan kayak di pengadilan, sudah kepepet kemana-mana, udah ada jalan keluar lagi, masih berani. Ya, bohong-bohong sudah, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, semua harus terbuka. Kita harus bisa menyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Haleluya. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kalau ingin layak di hadapan Tuhan, siap terbuka, dikoreksi, dilihat. Memang saudaraku masih banyak yang kita malu kalau buka-bukaan terus terang. Tapi biar Tuhan tolong kita, biar sampai semua terbuka, terang, jelas. Kalau belum jelas, tidak bisa naik, tidak bisa meningkat, nggak bisa full menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita, semua boleh lihat. Bukan cuma orang yang cinta-cintaan. Buka hatiku, belahlah dadaku. Itu cuma kata-kata, saudaraku. Belum pernah ada belah dada, nggak ada. Tapi artinya saya tulus, saya terus terang. Saudaraku, dalam Tuhan ini sangat penting bagi kita. Yang masuk dalam penggembalaan itu terbuka, terang. Nah, itu sebabnya kita harus lebih dari sekolah. Sekolah itu apa? Kalau sakit langsung bikin surat pemberitahuan.
Saya tidak bisa hadir hari Senin ini karena saya sakit. Ini dokter menyatakan saya sakit, tidak boleh sekolah. Bagus enggak? Haleluya. Meningkat saudara-saudara. Bagaimana kalau kita di gereja seperti sekolah apa enggak? Kalau belum begitu, belum meningkat ini saudaraku. Ya. Tapi ya, kita harus benar-benar masuk di dalam peningkatan. Jadi tadi kita sudah mendengar permulaan peningkatan itu tidak selalu enak, tetapi setiap apapun permasalahan, bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara percaya? Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Saya mau aja kita mau baca ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kalau kita yang terpanggil ini, jangan jatuh karena masalah, jangan mundur karena masalah, tapi yakin, pegang firman Tuhan, bekerja bersama-sama mendatangkan, harus yakin. Tuhan, kuatkan iman saya. Tuhan, sudah hampir goyah, tapi saya tidak mau goyah Tuhan. Bertahan sampai akhir. Haleluya. Kita sudah baca juga di dalam Roma 8 ini bahwa ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi menangnya kita itu bukan sekali, terus menang. Dalam peningkatan menang. Biar Tuhan tolong kita. Kita bukan pecundang, kita bukan yang kalah, kita harus yang menang. Yesus Tuhan kita adalah Dia sudah menang. Makanya namanya siapa? Nama pemenang Wahyu 19, Yesus disebut adalah Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Ayat yang ke-16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi, Dia adalah disebut juga pemenang. Ya. Yesus disebut pemenang. Kita akan membaca dulu ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus. Nah, ini pengantinnya ini ya. 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian adalah roh nubuat. Jadi Yesus itulah yang disembah. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup
dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilang pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, artinya pemenang dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, saudara-saudaraku. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya itu bagi kita mengikut teladan Yesus. Dia tidak akan bisa mengalami kemenangan sebelum dia rela merendahkan hati, bahkan siap dalam terangnya firman Tuhan. Ini dia, saudara-saudaraku. Dia meninggalkan kealahannya. Itu artinya nggak boleh dikoreksi, saudaraku. Tapi dia mengambil rupa seorang manusia dan menjadi manusia dan taat sampai mati. Kalau memang karena dia pas-pasan atau miskin, begitu saudaraku, ini dari dulu dia adalah maha kuasa. Tapi di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, dia tinggalkan itu semuanya. Saya mau ajak kita, karena di sini nanti terlalu banyak, dah bisa menang, kalah, saudara-saudaraku. Filipi pasal yang kedua ini ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini keadaan sebagai manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau ini jelas diberitahu, ini juga melalui pengoreksian. Nah, pengadilan agama ya, pengadilan negara ya, tapi tetap Yesus didapati tidak bersalah. Haleluya. Harus sampai ke situ, saudaraku, pengoreksian, penggembalaan. Biar Tuhan tolong kita. Karena ini meningkatkan kita untuk terus menerus bersama dengan Tuhan. Karena yang ketiga, kita adalah bersekutu dengan Tuhan dan terbuka di hadapan Tuhan. Itu perjalanan kita yang terakhir. Perjalanan yang pertama, kita jadi saksi di bumi ini. Pengalaman yang kedua, kita menjadi siap terkoreksi di dalam kebenaran firman dalam penggembalaan. Dan yang ketiga adalah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, perjalanan ini harus ada pada kita. Itu semua ada pada Musa. Dalam Kisah Rasul pasal 7 kita tidak akan baca lagi terlalu lama. Tapi kalau kita memperhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi harus sampai masuk di dalam pemandangan pengoreksian Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keluaran pasal 33
Keluaran pasal yang ke-33. Musa meminta penyertaan Tuhan. Itu perikopnya. Saya perpendek saja, langsung 3 atau kedua. Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Kalau belum mengerti dan meningkat kerohanian, belum mengerti tangga-tangga kerohanian, tingkat-tingkat kerohanian, yang penting ada mujizat, yang penting ada malaikat Tuhan, yang penting sampai ke tanah Kanaan. Tapi kalau mereka yang mengerti, ayat yang 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu ancaman. Kalau bukan Tuhan langsung menyertai, biarpun beres semuanya. Tapi itu belum. Mengapa demikian? Di dalam Matius pasal 7 mulai ayat 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu persekutuannya langsung dengan Tuhan. Walaupun orang itu nanti bisa mengadakan mengusir setan, bisa mengadakan mengalami banyak mujizat, bisa bernubuat, kelihatannya kerohanian sudah sangat bagus. Tapi kalau mengerti kerohanian yang mendalam, bukan hanya sampai di situ. Kalau Tuhan tidak langsung menyertai, itu adalah ancaman yang besar. Baik, saya baca langsung. Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudara-saudaraku, harus benar-benar kita bisa menyatu dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang ketiga. Mengalami berkat Tuhan bisa banyak, tapi menyatu dengan Tuhan tidak banyak. Mengalami berkat Tuhan itu bisa siapa saja, tapi kalau mempelai Tuhan itu hanya di dalam level kerohanian yang benar-benar tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini yang kita harus rebut. Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7, kepadanya telah diberikan pakaian putih berkilau-kilauan. Pakaian putih itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara. Kalau Tuhan kasih pengertian bagi kita, berarti Tuhan juga akan memberikan berkatnya bagi kita. Itu sebabnya kita diberikan firman. Jadi Musa ada di dalam pengawasan dunia, sebagai rajanya adalah Firaun. Musa ada di dalam pengawasan dari imam Midian, Jitro. Baru Musa langsung dalam pengawasan Tuhan. Kiranya Tuhan beri pengertian bagi kita, meningkat saudara-saudaraku. Seandainya
Saya datang ke rumah orang jemaat. Ada bapak? Ada. Mana? Di kamar. Ada mama? Ada. Jadi kamu? Ya aku disuruh. Coba kira-kira cukup enggak pertemuan begitu? Tidak mungkin, saudara. Itu enggak bagus. Karena yang kita sebenarnya butuhkan pertama adalah orang tua itu, bukan anaknya. Ya, makanya kita ini, saudaraku, biar ada berkat Tuhan, biar ada malaikat Tuhan, tapi yang kita butuhkan adalah Tuhan sendiri. Karena kalau kita sudah membutuhkan Tuhan bersama dengan Tuhan, tidak akan ada lagi diusir. Jadi kalau cuma diantar malaikat, dari mana kau? Dari sana, diantar sama malaikat. Loh, malaikat mana ini? Ini malaikat juga nggak ngerti ini. Bisa begitu, saudaraku. Itu sebabnya Musa merasa kalau hanya penyertaan malaikat dibimbing sampai kepada tujuan, tapi mereka yang mengerti itu dianggap ancaman yang berat, karena mempelai wanita itu adalah milik mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu adalah milik mempelai wanita. Amin, saudaraku. Kalau nanti ada mempelai ini temannya baca-baca Padongani, bukan Padongani ini yang di situ, bukan, itu pulang bentar lagi. Kalau dia mau di situ-situ, ngapain di sini? Pulang. Nggak ada ongkosku. Ini dikasih 10 kali lipat ongkos. Bisa, saudaraku. Tapi kalau mempelai itu nggak boleh disuruh pulang. Haleluya. Karena suami istri itu nggak boleh dipisahkan kecuali hanya oleh karena kematian. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini persekutuan kita yang sangat indah dengan Tuhan. Makanya ada pengajaran menyatukan diri langsung kepada Tuhan. Karena mempelai wanita dan mempelai pria surga itu, mereka disebut sudah menyatu. Ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Jadi harus sampai ada ketaatan di dalam pengoreksian, di dalam pengawasan. Haleluya. Ini, saudaraku. Jadi kalau kita masuk dalam pengawasan, supaya ada ketaatan. Karena kalau belum ada ketaatan, sebentar saja bersama dengan Tuhan bisa dibinasakan Tuhan. Haleluya. Jadi pengawasan itu harus sampai mengakibatkan ketaatan. Ini yang sangat baik dalam Tuhan. Ketaatan itu banyak arahnya. Ketaatan supaya banyak duit, ada. Ketaatan supaya ya tinggi derajatnya, ada. Tapi ini adalah ketaatan supaya bisa menyatu dengan Tuhan. Sebab kalau orang yang tidak ada ketaatan, sebentar saja bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa membinasakan. Tapi kita bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dikasihi dan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Buktinya adalah tubuh dan darah Yesus. Kalau kita terima dengan yakin, Tuhan biar bertambah kasihku, Tuhan akan tambahkan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau saudara lemah juga bisa mendapat kekuatan. Kalau saudara sakit juga bisa mendapat kesembuhan. Semuanya kita, darah dan tubuh Yesus menjadi jaminan bagi kita.
Mari kita datang kepadanya. Kita berdiri bersama-sama.